Nah, kita mulai teman-teman. Cara untuk membuat video rekaman seperti ini saya lakukan dari dashboard mobil saya. Kalau teman-teman melihat di sebelah pojok yang kanan, ini adalah tempat untuk menaruh HP saya. Nah, kemudian setelah saya taruh, kemudian saya mulai merekam menggunakan HP dalam posisi miring ya, landscape. Kemudian saya baru berjalan teman-teman. Yang saya lakukan adalah ini, saya ambil aktivitas ketika saya berkendara di mobil. Set yang kita ambil adalah jalur-jalur yang belum pernah kita rekam sebelumnya. Kalau ini yang kita rekam ini adalah perumahan Villa Aster 2 di daerah Srondol, Banyumane, Semarang. Jadi saya masuk, kemudian belok ke kiri. Nah, kalau menggunakan perekaman seperti ini kita biarkan aja kita rekam. Sambil merekam dalam mobil kita boleh mendengarkan radio sambil ngobrol atau apapun yang lain ya. Dan pastikan ketika merekam seperti ini, nanti ketika melewati jalanan teman-teman, jalanan itu apakah ada polisi tidur atau yang tidak rata, itu teman-teman melakukan persiapan ya. Jangan sampai seperti ini, nanti ada momen dimana HP saya ketika merekam ini terjatuh sehingga gambarnya tidak jelas apa yang saya rekam itu. Nah, sebentar lagi teman-teman, ini ketika saya belok ke kanan itu ada jalannya nggak rata sehingga HP saya terjatuh. Nah, seperti ini kan. Nah, setelah saya terjatuh, saya ambil lagi, saya pasang, dan sedikit saya putar, saya sesuaikan layarnya di dashboard sehingga mendapatkan gambar yang kita inginkan. Jadi membuat konten itu sebetulnya sederhana teman-teman, sangat mudah, tidak sesulit yang kita pikirkan. Nah, kita menyapa security yang di depan, mari Pak, terima kasih, Dindin, gitu kan. Terus kita menyeberang menuju ke jalan Kiai Mojo. Ya sama seperti tadi, kita biarkan aja merekam secara alamiah, satu demi satu, terus melaju ke depan. Semudah itu teman-teman. Nah, biasanya kalau kita lihat di video-video di aplikasi yang lain itu video rekaman yang menggunakan record perjalanan itu selalu menarik teman-teman. Kenapa? Ada sebuah sudut pandang baru yang kita tidak melihat, tapi kita terasosiasi seolah-olah kita sedang menikmati, kita berjalan itu karena kita melihat gitu kan. Sampai kita melihat ini nih di masjid Kiai Mojo. Saya berhenti sejenak mengecek beberapa hal di mobil. Nah, saya sesuaikan, saya atur ulang. Ketika sudah oke, nah, baru kemudian kita jalan lagi menuju ke jalan raya. Oke, 1, 2, 3, kita berjalan. Nah, nanti saya siap memberikan contoh film ini. Nanti kita import menggunakan CapCut ya, tulisannya capcut. Jadi menggunakan CapCut kita import, baru kemudian kita edit. Sederhana saja teman-teman, tambahkan audionya, audio yang kita import, kemudian tambahkan teks secara otomatis, dan tambahkan layar-layar, kita sesuaikan saja teman-teman. Sesimpel itu. Kalau zaman dulu kita mau mengedit video itu cukup sulit ya. Bahkan kalau kita menggunakan KineMaster itu ada logo KineMaster yang akan muncul kalau kita menggunakan versi gratisan. Yang hebat ini CapCut, walaupun gratisan ini tidak memunculkan logo CapCut-nya, dan itu bisa dihapus gitu loh, watermarknya itu tidak ada teman-teman. Manfaatkan satu kamera HP, holder untuk merekam di kendaraan Anda baik motor ataupun mobil, kemudian aplikasinya CapCut. Dan yang keempat adalah kreativitas Anda sebagai seorang konten kreator. Nah, ketika merekam di perjalanan, pastikan teman-teman dalam kondisi yang aman. Melihat kanan kiri aman. Jangan sampai ketika fokus merekam hanya melihat ke HP saja, sehingga mengabaikan keselamatan bagi pengendara-pengendara yang lain.
Nah, pastikan juga jalur yang kita lewati itu kita setidaknya mengenal lah. Misalkan seperti ini nih, ini lampu merah. Kita tahu kalau yang ambil yang sebelah kanan ini akan berhenti karena dia mau belok kanan. Sedangkan yang jalur kiri itu lurus terus gitu loh. Nah, maka saya pelan-pelan agak sedikit ke kiri, mengalah dengan mobil yang ada di kiri, biarkan dia maju. Setelah dia maju, baru saya menepi ke kiri. Caranya seperti itu teman-teman. Nah, ini lebih safety, lebih aman bagi kita semua. Terus kita berjalan, kita melihat marka lagi, karena kita akan mampir ke Gramedia Banyumanik. Nah, ke toko buku ya. Kita lihat markanya, apakah markanya itu double garis atau ada garis putus-putusnya. Saya melihat garis putus-putus, tetapi itu masih jauh dari toko buku. Maka tetap saya maju lagi terus ke depan sampai menemukan yang menuju ke arah gang di arah perumahan. Saya baru putar balik dari situ menuju ke Gramedia. Nah, saya sudah menemukan jalan putus-putusnya, artinya ini boleh membelok. Ketika sepi, saya tunggu sedannya ini jalan, maka saya ambil kanan. Nah, itu gangnya. Terus maju dikit melewati hoka-hoka pintu dan sampailah kita di Gramedia. Nah, kita mengambil posisi sebelah kiri, meluruskan garis parkir, dan kita parkir di sini teman-teman dengan. Nah, oke teman-teman, ini adalah HP yang kita buka. Kita bisa melihat di sini ada logo CapCut. Di logo CapCut ini kita klik, kita akan masuk. Setelah masuk di CapCut, ada iklan skip ya. Nah, kita import sampai masuk. Nah, ketika masuk di sini, teman-teman bisa lakukan editing sesuai yang diinginkan. Kalau file sudah masuk, klik, dia akan berjalan. Dia akan berputar sampai terakhir. Tinggal nanti teman-teman tambahkan aja di sini, tambahkan teks otomatis, nanti dia akan muncul teksnya. Nah, seperti ini. Ini otomatis dari CapCut teman-teman. Kalau sudah muncul tulisannya, bisa teman-teman edit sesuai dengan fontnya, warnanya, sesimpel itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang menggunakan CapCut itu lebih mudah. Terakhir kalau sudah kita ekspor, tunggu sampai 100%.